Nah, Paulus mencatat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 ini, seharusnya kita memiliki sifat yang demikian. Tetapi pada kenyataannya, apa yang ditulis oleh Paulus ini sebagai sebuah amaran bagi kita, itu pada kenyataannya kita masih melihat pada hari ini, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang memiliki sifat ketika dia menjadi anak Tuhan, bertobat dan percaya menerima Kristus, ya, percaya dalam hati, mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus Tuhan, tetapi pada dasarnya ketika dia hidup, dia masih memiliki sifat dan karakter sama seperti kanak-kanak. Saudaraku, ya, sebuah kerinduan dari Tuhan bahwa menjadi dewasa adalah kesempurnaan spiritual hidup sebagai anak Tuhan, saudara. Nah, mengapa kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa? Sekali lagi, ya, alasan pertama, kenapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa? Alasan pertama, karena ini merupakan kerinduan Tuhan. Dewasa adalah sebuah hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ini. Karena ketika kita menjadi dewasa, maka kita akan banyak mengerti, dan tanpa disuruh pun, ya, kita akan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas, ya, sikap kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bersikap terhadap kehendaknya. Jadi saudaraku, menjadi dewasa, alasan pertama kenapa seperti itu, karena menjadi dewasa itu adalah kerinduan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, kenapa kita mesti menjadi dewasa sebagai seorang anak Tuhan? Ya, karena kemandirian hidup sebagai suatu pribadi itu sudah selayaknya kita miliki. Kemandirian hidup sebagai suatu pribadi. Apanya yang mandiri? Ya, tentunya yang mandiri itu pertama-tama adalah semua hal yang bersifat atau yang berurusan dengan kerohanian hidupmu. Yang pertama. Yang kedua, ya tentunya semua hal yang bersifat dengan hal-hal yang sifatnya jasmani dalam hidupmu. Rohani dan jasmani, ya, ini adalah dua hal yang harus kita punya dan kita mandiri di atasnya. Kan tidak mungkin kita sudah tua, tetapi sudah tua pun secara materi kita masih berharap orang lain. Kalau kita anak, kita sudah tua, seharusnya kita sudah bisa mandiri, kita masih berharap kepada orang tua. Dan demikian juga dengan hal-hal rohani. Kita sudah lama jadi anak Tuhan, saudara-saudara, tapi kita tidak mandiri, masih sepertinya ya kanak-kanak sifatnya, masih disuruh-suruh, masih diingat-ingatkan. Bapak pelayanan, ibu pelayanan, ibu jangan lupa ini, jangan lupa itu dengan Tuhan. Masih disuruh dan disuruh seperti itu. Itu sifat kekanak-kanakan. Dan Tuhan ingin, ya, baik secara rohani maupun secara materi kita mandiri atasnya. Katakan bersama-sama dulu, amin. Nah, demikian saudara-saudara, ya. Nah, sekarang saudara-saudara, ya, kalau tadi kita mempertanyakan kenapa kita harus menjadi dewasa, ya, maka yang berikutnya adalah kita harus melihat areal kedewasaan itu di mana, ya. Hal-hal apa dalam hidupmu, saudara-saudara, ya, yang harus engkau dewasakan dalam hidupmu? Areal hidupmu atau hal-hal apa yang harus didewasakan dalam hidupmu? Ya. Pertama-tama, saudara-saudara, dari hal pikiranmu. Yang kedua, saudara-saudara, dari hal perasaanmu. Yang ketiga, saudaraku, dari hal perkataanmu. Pikiran, perasaan, dan perkataan adalah tiga areal hidup yang penting di dalam hidup kita yang harus atau yang seharusnya kita dewasakan. Karena, ya, tiga hal ini adalah boleh saya katakan hal yang penting
di dalam pembinaan kehidupan pribadimu, di mana hal-hal tersebut harus benar-benar ya menjadi dewasa. Kita tahu bahwa banyak orang yang dewasa, saudara-saudara, berpikir sama seperti pikiran anak-anak. Saudara tahu pikiran anak-anak kan? Ya. Berperasaan sama seperti anak-anak. Kemudian saudara-saudara berkata seperti anak-anak. Saudara tahu sifat anak-anak kan? Kalau anak-anak sifatnya egois, ya kan? Bener ya? Dia nggak mau tahu mau ada hujan, ada badai, ada petir atau ada masalah apa. Kalau dia pingin permen, saudara-saudara, orang tua harus menyediakan permen. Mau malam kek, mau tengah malam kek, mau bagaimanapun situasinya. Mas, saya mau ini, saya mau itu, saya mau baju baru, saya mau sepeda baru. Nah, harus. Itu anak-anak, nggak peduli dia. Kemudian ada satu hal lagi, anak-anak itu tidak konsisten, ya kan? Coba kita perhatikan sifat anak-anak. Felin nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi guru. Besok tanya lagi, Felin besar mau jadi apa? Kayaknya mau jadi dokter. Kan begitu. Nanti lusa lagi, hey nanti mau jadi apa kalau sudah besar? Kayaknya mau jadi pramugari aja. Kok tidak konsisten. Anak-anak kan begitu. Nah, anak-anak Tuhan seperti itu, saudara-saudara, nggak konsisten dalam hidup dengan Tuhan. Hari ini bilang, oh iya saya mau setia dengan Tuhan Bapak Pendeta, ya. Giliran besok berubah lagi. Kayaknya belum saatnya Pak Pendeta. Oh Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di tahun ini. Buktinya, saudara. Sekarang sudah masuk bulan ke-10 ya. Awal bulan dia berdoa kepada Tuhan, dia tulis di sebuah kertas lagi, saudara-saudara. Saya mau setia, saya mau melayani, ya. Giliran Covid, jadikan Covid itu alasan. Seperti itu. Itu sifat anak-anak. Anak-anak berpikir, anak-anak kemudian berperasaan, anak-anak kemudian berkata, itu tidak memikirkan resikonya, saudara-saudara. Ya. Salah satu sifat anak-anak, sensual. Nah, sensual ini, saudara-saudara, ini anak-anak kalau berpikir sensual dia begini. Anak itu lebih dulu merasakan. Ya, anak itu lebih dulu dia merasakan, kemudian dia bertindak, baru kemudian dia berpikir. Itu anak-anak. Merasakan dulu, bertindak dan berpikir. Goli yang warna-warni itu mungkin dia pikir ini permen ini. Ya, kelereng tuh kalau warna-warninya kan cantik tuh, ya. Kalau anak-anak, saudara-saudara, apalagi bayi, ya, dia enggak tahu itu kalau itu goli atau itu kalau itu kelereng, masuk mulut. Kita telan dia, saudara-saudara. Ya. Dia enggak berpikir dulu, dia enggak enggak merasakan dulu, ya, langsung bertindak. Jadi dia merasakan, bertindak, baru rasa akibatnya, sakit perut. Jadi merasakan, kemudian dia menindakinya, baru kemudian dia berpikir. Itu sifat anak-anak, sensual namanya. Sensual namanya. Kadang kita anak Tuhan yang udah gede seperti sekarang ini, udah lama jadi anak Tuhan, masih seperti itu, saudara-saudara. Ya, masih seperti itu. Kita tidak harusnya kita berpikir lebih dulu, kemudian kita bertindak, dan baru kemudian merasakan. Bukan sebaliknya. Ini sifat kanak-kanak. Ini sensual namanya kalau kita lihat bahasa bukunya kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, areal ini dalam hidup kita, baik perkataan, perasaan dan pikiran ini harus diubah, ya. Ini harus diubah. Jika pikiran kita berubah, saudara-saudara, ya, maka kemudian tindakan kita juga berubah. Jika pikiran kita menyangkut pelayanan itu berubah, ya, dari kanak-kanak menjadi dewasa, oh iya saya mesti bertanggung jawab dalam pelayanan, maka kemudian tindakanmu juga akan menyertainya, akan berubah. Jadi jika pikiran seorang anak Tuhan berubah, maka tindakannya juga akan menjadi benar. Katakan amin.
Karena ini penting bagi kita untuk kita. Nah sekarang saudara-saudara, ketika hal ini terjadi, ketika semuanya berubah ya, ketika kita tahu bahwa kenapa kita harus menjadi dewasa, itu pertama karena kerinduan Tuhan, yang kedua karena akan menunjukkan kemandirian hidup yang engkau hidupi, baik kemandirian secara rohani maupun kemandirian secara jasmani ya. Dan kemudian kita mengetahui areal-areal dalam kehidupan yang harus diubah untuk bisa menjadi dewasa, yaitu pikiranmu, yaitu perasaanmu dan perkataanmu ya. Jangan bertingkah seperti kanak-kanak ya. Jangan bertingkah seperti kanak-kanak. Maka sekarang kita harus mengenal ukuran kedewasaan itu apa, saudara-saudara. Ada sebuah slogan ya, berkata seperti ini. Kedewasaan tidak diukur ya dari usiamu, tetapi kedewasaan itu diukur dari seberapa besar engkau menerima tanggung jawab. Amin. Jadi ukuran kedewasaan yang kita miliki, saudara-saudara, adalah tanggung jawab. Ada orang yang sudah umur tua, ada orang yang secara umur dia sudah tua, jumlahnya sudah di atas angka 30-an, saudara-saudara, tetapi nggak dewasa ya. Cengeng itu tadi, bertingkah seperti kanak-kanak tadi ya. Sudah tua. Karena kedewasaan tidak diukur dari seberapa jumlah usia yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar kita menerima tanggung jawab akan hidup kita. Amin. Saya katakan minggu lalu, saudara-saudara, bahwa persoalan yang kita hadapi dalam hidup ya, persoalan yang kita hadapi dalam hidup itu tidak sepenuhnya membuat kita menjadi kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, persoalan ini saya katakan minggu lalu, persoalan yang kita hadapi dalam hidup itu tidak sepenuhnya menjadikan kita kuat dalam Tuhan. Karena kebanyakan orang, saudara-saudara, dia kalah, dia gagal ketika menghadapi persoalan. Banyak orang yang putus asa, bahkan kemudian tindakan destruktif yang dia lakukan ketika dia konflik, dia lari ke ke obat-obat terlarang, dia membuat hidupnya hancur, bobrok, dan pada akhirnya ada yang bunuh diri bahkan seperti itu karena tidak kuat dengan tekanan, tidak kuat dengan persoalan dalam kehidupan ya. Tetapi saudaraku, justru persoalan itu akan menunjukkan siapa kita. Saya katakan minggu lalu, akan menunjukkan siapa kita. Amin. Persoalan itu akan menunjukkan siapa kita ya. Siapa kita yang saya maksud di sini, saudara-saudara, kita berespon seperti apa? Apakah kita meresponi persoalan itu secara sifatnya kanak-kanak, atau kita meresponi persoalan itu dengan sikap yang dewasa? Nah, kita anak Tuhan yang memiliki kedewasaan dalam hidup, tentunya persoalan dalam hidup akan menunjukkan siapa kita dan sebenarnya siapa diri kita ini. Kemudian kita akan melihat itu secara positif, kita akan menanggapinya, kita akan bereaksi, kita akan berespon terhadap persoalan secara dewasa. Berespon secara positif seperti apa? Menjadikan persoalan yang kita hadapi sebagai batu pijakan, sebagai batu pijakan atau sebagai sumber untuk kemudian kita bertumbuh dalam hidup. Amin. Kedewasaan yang kita miliki, sekali lagi, kedewasaan yang kita miliki akan membuat kita melangkah dengan positif, menanggapi dengan baik persoalan yang kita hadapi untuk kita bertumbuh sempurna menuju ke arah Kristus. Amin.